Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan, "Kubawa korban syukur." Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Bilangan pasalnya yang ke-28 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-31 dan pasal 29 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop korban pada hari raya. Dalam bulan yang pertama pada hari yang ke-14 bulan itu ada Paskah bagi Tuhan. Pada hari yang ke-15 bulan itu ada hari raya, 7 hari lamanya harus dimakan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama ada pertemuan kudus, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat, dan haruslah kamu mempersembahkan kepada Tuhan sebagai korban api-apian, sebagai korban bakaran, 2 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, dan 7 ekor domba berumur setahun. Haruslah kamu ambil yang tidak bercela. Sebagai korban sajiannya, haruslah kamu olah tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, yakni 3/10 epa untuk 1 ekor lembu jantan, dan 2/10 epa untuk 1 ekor domba jantan. 1/10 epa harus kau olah untuk setiap domba dari ke-7 ekor domba itu. Selanjutnya 1 ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, untuk mengadakan pendamaian bagimu. Selain dari korban bakaran pagi yang termasuk korban bakaran yang tetap, haruslah kau mengolah semuanya itu. Secara demikian, haruslah setiap hari selama 7 hari kamu olah santapan berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Di samping korban bakaran yang tetap, haruslah itu diolah serta dengan korban curahannya. Dan pada hari yang ke-7, haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Pada hari hulu hasil, pada waktu kamu mempersembahkan korban sajian baru kepada Tuhan, pada hari raya lepas 7 minggu, haruslah kamu mengadakan pertemuan kudus, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Pada waktu itu, haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan 2 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun. Juga sebagai korban sajiannya, tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3/10 epa untuk setiap ekor lembu jantan, 2/10 epa untuk domba jantan yang 1 ekor itu, 1/10 epa untuk setiap domba dari ke-7 ekor domba itu, 1 ekor kambing jantan untuk mengadakan pendamaian bagimu. Selain dari korban bakaran yang tetap dan korban sajian, haruslah kamu mengolah semuanya itu, serta dengan korban-korban curahannya, haruslah kamu ambil yang tidak bercela. Pada bulan yang ke-7, pada tanggal 1 bulan itu, haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah hari peniupan serunai bagimu. Pada waktu itu haruslah kamu mengolah sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan 1 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela. Juga sebagai korban sajian, tepungnya yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3/10 epa untuk lembu jantan itu, 2/10 epa untuk domba jantan itu.
dan 1/10 efa untuk setiap domba dari ke-7 ekor domba itu, dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian bagimu, selain dari korban bakaran bulan baru serta dengan korban sajiannya dan korban bakaran yang tetap serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya sesuai dengan peraturannya, menjadi bau yang menyenangkan, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Pada hari yang ke-10 bulan yang ke-7 itu, haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus dan merendahkan dirimu dengan berpuasa, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Pada waktu itu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan, sebagai bau yang menyenangkan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun, haruslah tidak bercela semuanya itu. Juga sebagai korban sajiannya, tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3/10 efa untuk lembu jantan itu, 2/10 efa untuk domba jantan yang seekor itu, 1/10 efa untuk setiap domba dari ke-7 ekor domba itu, dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain daripada korban penghapus dosa pembawa pendamaian, dan korban bakaran yang tetap serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita telah membaca panjang lebar akan firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini sebagai perikop yang telah kita baca, yaitu korban pada hari raya, dan tema firman Tuhan hari ini adalah penetapan korban Paskah. Bapak Ibu saudara yang terkasih, sebagai umat yang boleh diberkati oleh Tuhan Allah, yaitu bangsa Israel yang telah mengalami kemerdekaan daripada Tuhan Allah, yang telah mengalami anugerah yang daripada Tuhan Allah. Mereka telah dimerdekakan karena mereka telah dilepaskan dari perbudakan di tanah Mesir, dan mereka boleh dituntun menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dan mereka telah mengalami akan anugerah Tuhan yang begitu besar, sehingga Allah boleh menentukan bagi mereka suatu korban atau hari-hari raya bagi mereka. Dan akan kita renungkan hari ini adalah penetapan korban pada hari Paskah. Keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir menjadi bukti akan karya Allah yang luar biasa dalam kehidupan mereka, yang telah memerdekakan mereka, sehingga membuat suatu tanda bagi mereka bahwa Allah yang telah menolong mereka, mengeluarkan mereka, memerdekakan mereka dari perbudakan di tanah Mesir dengan peringatan, yaitu hari raya Paskah. Dan Allah telah menetapkan korban-korban apa saja yang boleh mereka siapkan sebagai peringatan pada hari raya perayaan Paskah tersebut. Allah telah menetapkan korban-korban Paskah. Yang utama bukanlah anak domba Paskah yang harus diberikan, melainkan korban-korban yang harus dipersembahkan pada perayaan roti yang tidak beragi selama 7 hari, dan yang mengikuti perayaan Paskah itu dimulai dari hari pertama dan hari terakhir dari hari ke-7. Hari itu harus dikuduskan sebagai hari Sabat dengan perhentian kudus dan pertemuan kudus. Ini yang telah ditetapkan oleh Allah bagi bangsa Israel sebagai pengingat bagi mereka bahwa mereka telah dimerdekakan dari perbudakan, telah dilepaskan dari perbudakan di tanah Mesir. Jikalau kita bawa Bapak Ibu dalam kehidupan kita saat ini, bagaimana bangsa Israel telah ditetapkan Allah, apa korban mereka yang harus mereka persembahkan sebagai bukti kasih Allah yang luar biasa dalam hidup mereka. Jikalau kita bawakan dalam kehidupan zaman ini, mungkin sangat sulit untuk kita lakukan. Namun yang ingin Tuhan sampaikan pada hari ini kepada kita, apa yang menjadi korban yang akan kita berikan kepada Allah, sebagaimana Allah telah tentukan bagi bangsa Israel yang telah dilepaskan.
Kita pada zaman ini boleh merenungkan merayakan Paskah adalah suatu karya keselamatan, penebusan yang luar biasa yang boleh Tuhan lakukan dalam hidup kita. Bagaimana Yesus Kristus yang telah menjadi korban itu dikorbankan hanya untuk menebus kita sehingga kita layak di hadapan Tuhan Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, orang Israel telah ditetapkan apa yang menjadi korban bagi mereka, di mana mereka harus menguduskan hari itu selama 7 hari. Mereka harus mempersiapkan korban-korban, bahkan menguduskan itu dan membuat pertemuan kudus sebagai peringatan akan kemerdekaan yang mereka alami, yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya yang telah ditebus Allah, kita juga diharapkan boleh membawa korban Paskah kita di hadapan Allah. Apa yang menjadi korban Paskah kita? Apakah kita akan mengikuti tradisi orang Israel yang telah mengalami kemerdekaan itu dan telah Allah tetapkan apa yang harus mereka berikan? Bukan perkara apa yang akan kita berikan kepada Allah yang akan kita bahas hari ini, namun apa yang telah kita alami daripada Allah. Mari kita datang mengucap syukur kepada Allah. Itulah korban kita yang sesungguhnya, hati yang mau bersyukur kepada Allah. Karena Allah tidak menginginkan harta kita. Jikalau kita memberi dengan terpaksa, namun dengan hati yang rela, hati yang mau datang bersyukur kepada Allah, itu yang dikehendaki Allah dalam hidup kita. Sehingga Allah telah menetapkan kepada bangsa Israel dengan sangat detail, sehingga mereka harus melakukannya dengan baik, sehingga mereka boleh mengenang akan karya yang luar biasa, kemerdekaan yang telah Tuhan berikan dalam hidup mereka. Oleh karena itu, bagaimana Bapak Ibu kita boleh merayakan Paskah dalam hidup kita? Bagaimana kita boleh merayakan akan pembebasan yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita? Kita telah diperbudak oleh dosa, namun lewat kematian Yesus Kristus yang menjadi anak domba yang boleh disembelih, disalibkan di kayu salib untuk menebus kita yang berdosa, sehingga kita mengalami pendamaian daripada Allah. Apa yang menjadi korban syukur kita di hadapan Allah, yaitu hati kita, hidup kita yang mau senantiasa bersyukur di hadapan Allah. Ini yang dikehendaki Allah dalam hidup kita. Jikalau kita melihat kembali sekilas dalam kehidupan orang Israel, bagaimana mereka harus mempersembahkan korban-korban yang begitu sulit untuk kita sediakan saat ini. Kita melihat dari perekonomian kita melihat dari apa yang kita miliki. Jika kita mengikuti syarat ini, bagaimana Allah menetapkan dalam kehidupan orang Israel, mungkin tidak semua orang Kristen bisa melakukan hal demikian. Namun yang kehendaki Allah bukan ini. Namun dikehendaki Allah saat ini dalam hidup kita adalah hati yang mau bersyukur kepada Allah, kembali mengingat pengorbanan yang luar biasa yang telah membawa penebusan dalam hidup kita, menerima Dia sebagai juru selamat kita, dan menyangkal diri kita untuk tetap memikul salib bersama dengan Yesus Kristus dan mengalami penebusan itu sepanjang hidup kita sampai kita nanti dipanggil masuk dalam kerajaan surga yang Ia telah sediakan. Oleh karena itu Bapak Ibu, apa yang menjadi korban syukur kita? Allah telah menetapkan, yaitu bersyukurlah senantiasa. Jangan pernah meninggalkan Allah, sebab Dialah jalan kebenaran itu. Barang siapa yang mau mengikutnya, maka akan memperoleh kehidupan kekal. Sebagaimana Allah berfirman, Akulah jalan dan hidup. Tiada seorang pun yang sampai kepada Bapa selain melalui Aku, yaitu Yesus Kristus. Apa yang hendak kita lakukan sebagai bukti kita orang percaya, yaitu bersyukur senantiasa dan mau ikut akan tuntunan Allah sebagai bukti bahwa kita telah merasakan pembebasan itu, kemerdekaan daripada belenggu dosa yang telah membuat kita diperdamaikan dengan Allah. Oleh karena itu, ingatlah Bapak Ibu yang terkasih, kita adalah orang-orang yang telah ditebus dan mengalami kemerdekaan itu. Ada ketetapan yang telah Tuhan tetapkan dalam hidup kita, korban yang harus kita persembahkan, yaitu hidup kita
yang senantiasa hidup kudus di hadapan Allah. Oleh karena itu, tetap jaga kekudusan kita, sehingga kita tetap berkenan di hadapan Allah dan menerima akan setiap berkat yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kami telah merenungkan firman Tuhan tentang korban-korban pada hari raya yang Tuhan telah tetapkan bagi bangsa Israel. Demikian dengan hidup kami sebagai orang-orang yang telah Tuhan tebus. Tuhan tolong kami, mampukan kami menjadi umat-Mu yang senantiasa melakukan kehendak Allah dan bersyukur kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup yang boleh berkenan di hadapan Tuhan Allah. Tuhan tolong mampukan kami untuk boleh senantiasa hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.